Selamat datang di channel Literatus. Bagaimana jika Mirna mati bukan karena sianida? Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika sebenarnya, Mirna Salihin, bukan mati karena racun sianida? Sebagaimana diketahui bersama, Mirna Salihin, telah ditetapkan mati akibat racun sianida, oleh penyidik yang dikomandoi Krisnamurti. Hasil pengembangan kematian Mirna tersebut, kemudian menjadikan Jessica Wongso, yang notabene sahabat Mirna, sebagai pelaku tunggal. Jessica kemudian didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, 340 KUHP, dan divonis 20 tahun penjara. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo, alias Jessica Kumala Wongso, alias Jess, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Satu hal yang perlu direnung kembali adalah, riwayat penyakit Mirna tidak pernah dibeberkan pada waktu persidangan. Dengan tidak adanya riwayat penyakit demikian, maka sudah tentu berbagai macam potensi penyebab dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, mari kita kembali mencermati dugaan potensi penyebab kematian Mirna, menurut keterangan-keterangan ahli berikut ini. Pertama, keterangan Dr. Jaya, bahwa Mirna mati bukan karena sianida. Ahli forensik yang sempat memeriksa jasad wayan Mirna Salihin, Dr. Jaya Surya Atmaja, tanpa ragu mengatakan bahwa, kematian Mirna Salihin, bukan terjadi karena diracun sianida, tapi sebab lain. Dalam podcastnya bersama Dr. Ricarli, Dr. Jaya menerangkan terkait masalah lambung Mirna, pada waktu diambil sampelnya. Dr. Jaya mengatakan bahwa, isi di dalam lambung Mirna darahnya hitam, di dalam lambung ada tukak lambung menyebabkan borok dan luka itu diambil sama dia diperiksa, ketemu monosit. Untuk diketahui, monosit adalah salah satu jenis sel darah putih, yang berfungsi melawan infeksi. Pada lambung Mirna, monosit tersebut tidak normal. Dr. Jaya melanjutkan, tapi kalau dia udah lama, udah berbulan-bulan kronis dia, jadi radangnya bulat jadi monosit. Itu artinya makronis, dan itu adalah pendarahan langsung, berarti tidak cocok sama sianida. Selain itu, Dr. Jaya juga menyoroti bahwa, sianida biasanya mengubah warna kulit menjadi merah, sedangkan Mirna tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Dengan pengalaman selama 30 tahun sebagai dosen dan peneliti sianida, dia yakin bahwa bukti yang ada tidak mendukung teori sianida. Berikut cuplikan kesaksian Dr. Jaya pada waktu persidangan. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif ya negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak, justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu, tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif di hati negatif ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan sianida. Yang lain apa? Saya tidak tahu. Kedua, keterangan Dr. Beng Beng Ong, bahwa Mirna mati karena serangan jantung. Pakar patologi forensik berkebangsaan Australia, Beng Beng Ong, dalam persidangan mengungkapkan dugaan bahwa, wayan Mirna Salihin meninggal akibat penyakit jantung. Beng Beng Ong menuturkan, saya menduga karena penyakit jantung. Adanya ketidaknormalan atau abnormalitas, pasokan darah ke jantung. Akan tetapi, dokter Australia ini, menerangkan bahwa, ia tidak bisa pastikan penyebab kematian yang pasti. Namun, Beng Beng Ong lebih lanjut menerangkan terkait abnormalitas jantung Mirna. Ia menurutkan bahwa, penyebab umumnya adalah gangguan jantung, bisa karena genetika, yang mengakibatkan ketidaknormalan kondisi jantung. Selain itu, ada embolisme paru-paru, dan kadang-kadang penyebab lainnya adalah ayan atau kejang-kejang. Selain itu, ia menerangkan bahwa, bisa juga karena gangguan pada kelenjar endokrin, yaitu kekurangan hormon adrenalin, yang menyebabkan korban shock, dan dapat meninggal dunia. Berikut cuplikan kesaksian Dr. Beng Beng Ong pada waktu persidangan. The only examination Satu-satunya pemeriksaan was opening the abdomen adalah dengan membuka perut to collect toxicology specimen untuk mengambil spesimen toksikologi that is
yaitu the stomach contents, isi lambung, bowel and liver, kemudian juga empedu dan hati, and urine. dan urin atau air seni. Ketiga, keterangan Dr. Gatot Susilo Lawrence bahwa Mirna memiliki penyakit lambung kronis. Ahli patologi forensik Universitas Hasanuddin, Gatot Susilo Lawrence, menduga Wayan Mirna Salihin memiliki penyakit kronis pada lambungnya. Gatot, yang hadir sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso, mengatakan hal itu terlihat dari bukti forensik yang menunjukkan adanya kerusakan atau korosif, berupa luka pada lambung. Kerusakan lapisan atau mukosa lambung Mirna bukan akut. Itu disebabkan peristiwa yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan, kata Gatot di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Luka itulah, lanjut dia, yang menyebabkan adanya bercak pada lambung Mirna. Berikut cuplikan kesaksian Dr. Gatot Susilo Lawrence pada waktu persidangan. Jadi pasti tidak bukan karena cyanida. Pasti penyebab kematian bukan karena cyanida. Itu kesimpulan saudara ya. Baik. Maka muncul pertanyaan berikut, kalau gitu dia mati kenapa? Nah, mungkin kau ulang-ulang pertanyaan gitu bikin kita sampai bosan. Orang sudah mati, kenapa kita tidak tahu? Scientific investigation not properly done. Kita sebenarnya di sini duduk bersama-sama Pak, menyelesaikan kok dia mati. Keempat, keterangan Dr. Joshua bahwa Mirna mati bukan karena racun. Joshua, dokter klinik yang menangani Mirna Salihin, menyebut kecil kemungkinan bahwa pasiennya mengalami keracunan. Ia pun menilai, keadaan Mirna bukan seperti orang ayan, jantungan, atau bahkan terkena stroke. Menurut Joshua, saat dibawa ke klinik, suhu tubuh Mirna hangat dan pandangan matanya kosong. Mengenai dugaan keracunan, Joshua juga menilai tak ada tanda-tanda akan hal itu. Joshua menuturkan, kalau keracunan kan pasti muntah-muntah, atau batuk-batuk. Maksimal sampai batuk atau muntah darah, karena kalau racun itu kan menyerang pembuluh darah. Sebagaimana diketahui, Mirna dirawat di klinik D, selama sekitar 5 menit. Setelah itu, suami Mirna meminta agar istrinya dibawa ke RS Abdi Waluyo. Di tempat itulah, Mirna mengembuskan napas terakhir. Joshua menyebut dirinya sempat membantu membopong tubuh Mirna ke dalam mobil. Dikatakannya bahwa, kondisinya masih normal. Tenaganya masih ada, hanya pingsan biasa saja. Usia pasien juga masih muda, tidak seperti orang ayan, stroke, atau jantungan. Berikut cuplikan kesaksian Dr. Joshua pada waktu persidangan. Apa tanda-tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa? Tubuh korban sih, ya secara normal tidak ada, ya normal aja, kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan. Di daerah bibir ada tanda kebiruan. Ya. Tanda kebiruan itu terlihat dari luar atau harus dibuka dulu baru terlihat? Terlihat dari luar. Terlihat dari luar ya. Jangan lupa dukung channel ini.